Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema 7, tema 2 pembelajaran ketiga. Itu ada di halaman 85. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan dimudahkan. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Anak-anak, tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kalian untuk membaca perkalian dan pembagian, karena sebentar lagi kalian akan duduk di bangku kelas 4. Kita simak di halaman 85. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat di Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Simak gambar di halaman 86. Gambar kain-kain. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi setiap tanggal 2 Oktober Indonesia itu memperingati Hari Batik ya. Alhamdulillah telah diresmikan oleh pemerintah. Kita simak di halaman 87. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia, lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, nama kain silakan disimak lagi, dibaca lagi teks tersebut, lalu cari nomor 1 sampai dengan nomor 5 atau nomor 1 sampai nomor 4 mangga. Jangan lupa daerah asalnya dilengkapi. Ayo menulis, pelajari kembali teks kain adat Indonesia, amati ke kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Informasinya mengenai apa dari kalimat pertama ya. Nah, kamu cari di paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Kita simak di halaman 88. Masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang dipergerakan? Coba peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginanmu. Oke, untuk SBDP praktek menarik kita tidak ditindaklanjuti ya. Kita langsung ke 89 saja. Lihat di 8. Oke, di sini ada gambar motif bunga, lalu gambar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ada kedua kakinya sama panjang sayang ya. Kiri dan kanannya sama panjang, itu dinamakan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama panjang. Kalau segi siku-siku, pojoknya berbentuk siku-siku ya. Nilainya 90 derajat. Berikutnya persegi panjang, atas dan bawahnya panjang, kiri kanannya sama. Namanya juga persegi panjang ya. Gambar berikutnya juga persegi panjang sayang ya. Oke, gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Ceritakan hasil temuanmu kepada teman-teman. Oke, ini motif kembang seperti ini ya. Nah, untuk praktekum ini tidak usah ya, kita lanjut ke halaman 90. Halaman 90 ya, bangun datar ya. Bentuk bangun datar dan banyakkan simetri lipat.
Sebutkan membangun datar dari nomor 1 sampai nomor 5 yang kamu ketahui. Lalu banyak simetri lipatnya berapa? Ya. Itu untuk halaman 90. Alhamdulillah wa syukurillah, pembelajaran ketiga telah beres. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kesimpulan pembelajaran tema 3 adalah yang ke-1, kita dapat memahami sebuah teks cerita dalam bentuk kalimat utama di setiap paragraf. Yang kedua, kita dapat mengetahui beraneka ragam motif batik di Indonesia. Berikutnya yaitu kita dapat mengetahui bentuk bangun datar dan bangun simetri lipat. Nana yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat dan patuhi ayah bunda di rumah. Dititipkan Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.